Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat semua ya. Teman-teman, setelah membaca sebagian buku Life Revolution karya Pak Tung Desemwaringin, saya akan berbagi di video kali ini seputar ilmu mengelola emosi. Kenapa mengelola emosi ini penting? Menurut Pak Tung, emosi yang salah akan melahirkan keputusan yang salah. Keputusan yang salah akan berakibat pada tindakan yang salah. Tindakan yang salah maka hasilnya pun salah. Hasil salah tentu nasib pun jadi salah. Nasib yang salah akan berdampak pada hidup yang salah pula. Maka kita perlu mengelola emosi dengan benar. Teman-teman, jika emosi kita naik biasanya intelektual akan turun. Bagaimana cara menaikkan intelektual? Turunkan emosi, fokus solusi. Oke, jadi bagaimana cara mengelola emosi? Menurut Pak Tung, setidaknya kita harus menguasai 5 ilmu. Yang pertama adalah ilmu memberi arti. Apapun yang terjadi, tidak ada artinya sampai kita memberikan arti. Ketika kita atau panca indera kita berhadapan dengan suatu informasi, situasi, ataupun kondisi, maka kita akan membandingkannya dengan 6 hal ini. Yang pertama adalah misi, goal, atau tujuan. Ketika ada tantangan, kita akan memberi arti apakah sejalan dengan misi, goal, dan kepentingan kita. Jika sejalan, otak akan melanjutkan untuk berpikir. Jika tidak, biasanya otak akan mengabaikan karena tidak ada kepentingan kita dalam tantangan tersebut. Yang kedua, thought value, yaitu nilai-nilai positif yang kita pegang untuk menuju tujuan. Ketiga, away value, yaitu nilai-nilai yang kita jauhi. Keempat, belief system, faktor-faktor yang kita percayai. Kelima, referensi, hal-hal yang kita gunakan sebagai perbandingan pemikiran. Dan terakhir, primary question, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kita tanyakan kepada diri sendiri, dan alangkah baiknya kita memproduksi pertanyaan-pertanyaan yang positif. Misalnya, kita membuka usaha, terus bertanya, bagaimana ya kalau gagal? Bagaimana nih kalau rugi? Kalaulah pertanyaan itu yang kita ajukan, tentu akan membuat kita takut untuk membuka usaha. Alangkah lebih baiknya kita ajukan pertanyaan, misalnya, bagaimana ya supaya kemungkinan usaha saya berhasil lebih besar? Maka kemungkinan akan timbul pula alternatif jawaban. Oh, agar berhasil saya bisa bekerja sama nih dengan orang yang sudah sukses. Selanjutnya, untuk memberi arti kita harus memahami sudut pandang. Teman-teman, pada dasarnya dalam kehidupan tidak ada sudut pandang yang paling benar. Semua tergantung dari sisi mana kita memandang sebuah persoalan. Dari arah saya melihat angka 6. Dari arah Anda itu bisa jadi 9. Maka pilihannya adalah kita memilih sudut pandang yang mendukung untuk lebih baik dan sukses, atau sudut pandang yang menghambat kita untuk jadi lebih baik dan sukses. Di antara pilihannya adalah ketika berhadapan dengan sebuah permasalahan, kita memilih untuk merasa tertekan atau tertantang. Jika memilih tertekan, biasanya kita cenderung pasif, sering mengeluh, berbuat sekadarnya aja, dan puncaknya mengangkat bendera putih, mengaku kalah, dan mundur dari gelanggang permasalahan tersebut. Namun, jika kita memilih tertantang, biasanya kita akan lebih aktif dan berjuang untuk membuktikan bahwa kita mampu menyelesaikan dan melewati permasalahan tersebut. Bukannya menghindari gelombang, tapi justru berselancar di atas gelombang. Silahkan teman-teman bebas memilih sudut pandang. Teman-teman, kira-kira itu yang saya pahami dari Pak Tung seputar ilmu memberi arti. Masih ada ilmu mengubah gerak, mengubah fokus, mengubah keyakinan, dan mengubah kata-kata. Insya Allah kita akan bahas di video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.